Pria ini bernama Eugene Sandow. Dia dihormati sebagai bapak binaraga modern yang dipuja banyak legenda binaragawan di seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah Arnold Schwarzenegger. Rekaman video yang sedang kita lihat saat ini menampilkan Sandow yang sedang melakukan apa yang dinamakan sebagai posing atau berpose. Video ini sendiri direkam pada tahun 1894 oleh Thomas Alva Edison dan William Dickson dan dianggap sebagai salah satu dari beberapa film yang paling awal dibuat sekaligus yang pertama kali menampilkan seorang binaragawan. Di zaman kita sekarang mungkin ngelihat binaraga berpose dalam sebuah rekaman video atau film itu hal yang lumrah ya guys, tapi di era 1890-an di mana dunia binaraga belum sepopuler dan sebesar sekarang, ini merupakan hal yang langka sih menurut gue. Apalagi di era itu belum ada tuh kontes-kontes seperti Mr. Olympia atau Strongman Champions League. Berarti ini menandakan bahwa di era itu tubuh berototnya Eugene Sandow ini sangat menginspirasi Edison sampai-sampai dia dipercaya untuk menampilkan lekukan ototnya di depan kamera. Nah, di video kali ini gue bakal coba jelasin tentang siapa sih Eugene Sandow ini dan sehebat apa dia sampai dijuluki sebagai bapak binaraga modern hingga saat ini. Eugene Sandow lahir di Prusia atau yang saat ini dikenal sebagai Rusia pada tahun 1867 dari seorang ayah Jerman dan ibu Rusia. Nama lahirnya adalah Friedrich Wilhelm Müller. Semasa kecilnya, Sandow adalah anak yang kurus dan sakit-sakitan. Karena hal inilah ayah Sandow sering membawanya ke Italia setiap kali liburan dengan harapan agar Sandow bisa jadi lebih sehat dan bugar dengan menghirup udara segar di Italia dan mengunjungi lingkungan baru. Namun tanpa diduga-duga, kunjungan ke Italianya ini justru menjadi cikal bakal Sandow tertarik dengan dunia binaraga atau bodybuilding. Kalau di zaman sekarang banyak orang pergi ke gym dan ingin jadi berotot supaya terlihat seperti Spider-Man, Brock Lesnar, atau Sam Sulek mungkin, Sandow waktu itu tertarik mendalami dunia binaraga dan berkeinginan untuk memiliki tubuh ideal setelah terpesona melihat patung dewa Yunani karya seniman-seniman kuno di sebuah museum kesenian di Italia. Saat melihat karya seni itu, dalam hatinya Sandow mengungkapkan bahwa jika berlatih dapat membuatku terlihat seperti ini, dalam kurung dewa kuno Yunani, maka aku bisa menjadi orang yang kuat. Nantinya di kemudian hari, Sandow akan menghabiskan waktunya dengan bolak-balik mengunjungi Italia untuk menganalisa patung-patung tersebut dengan tujuan menemukan definisi sejati dari sebuah tubuh ideal. Dalam prosesnya, Sandow sampai mengukur seberapa besar otot-otot dari tubuh patung kuno itu sehingga dia mendapatkan gambaran tentang latihan seperti apa yang dibutuhkan untuk memahat tubuhnya semirip mungkin dengan patung dewa Yunani yang diidolakannya itu. Sandow pun membuktikan bahwa manusia pun bisa memahat tubuhnya layaknya dewa Yunani, yang mungkin selama ini hanya ada dalam imajinasi saja, asal punya tekad dan mau latihan keras. Awal mula Sandow memperdalam pengetahuannya tentang dunia kebugaran dimulai pada tahun 1886 setelah sirkus keliling tempat dia bekerja sebagai akrobatik bangkrut. Singkat cerita, Sandow yang saat itu sedang mengunjungi sebuah gym di Belgia bertemu dengan seorang strongman asal Jerman bernama Ludwig Durlacher atau lebih dikenal dengan julukan Profesor Attila. Di bawah bimbingan Profesor Attila inilah Sandow dengan cepat berubah dari seorang remaja kurus menjadi atlet yang kekar dan kuat. Selama dibimbing oleh Profesor Attila, Sandow sudah rutin tampil dalam atraksi pertunjukan kekuatan atau bahasa kerennya mah sirkus strongman dah. Dan di sini dia mulai menggunakan nama panggungnya yaitu Eugene Sandow. Atraksi-atraksi yang dilakukannya antara lain adalah berjalan di atas panggung sambil mengangkat kuda poni, menahan kuda berjalan beserta penunggangnya pada platform yang terbentang di sepanjang tubuhnya, melakukan snatch seberat 80 kg dengan satu tangan, melakukan gerakan band pressing seberat 122 kg, pull up dengan satu jari, salto belakang sambil memegang dumbbell seberat 27 kg di kedua tangannya. Kemudian yang paling mengesankan adalah dia mampu mengangkat dumbbell manusia, di mana dalam prosesnya dia akan meminta dua orang untuk duduk di masing-masing sisi dumbbell. Dan perlu gue garis bawahi ya guys, karena di tahun ini gerakan SBD alias squat, bench press, dan deadlift belum dipopulerkan, jadi ya se-ekstrim inilah atraksi strongman-nya. Nah, dari sini Sandow justru mulai pertama kali dikenal sebagai seorang strongman.
Akan tetapi, perjalanan karir Sendo sebagai seorang strongman pun tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Untungnya, Sendo punya trik yang membuat namanya cepat dikenal kala itu. Sekitar tahun 1887, Sendo sedang singgah di Amsterdam dan hanya memiliki sedikit uang. Demi bisa mempromosikan dirinya dengan biaya seminimal mungkin, Sendo melancarkan siasat yang nantinya akan membuat dia ditangkap oleh kepolisian setempat. Jadi selama berada di Amsterdam, Sendo membuat seisi kota gaduh dengan menghancurkan setiap mesin pengukur kekuatan yang ada di kota. Sebenarnya Sendo sendiri menggunakan mesinnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, yaitu dengan memasukkan koin lalu menghempaskan kekuatannya pada mesin itu. Akan tetapi saking kuatnya Sendo, mesin-mesin ini nggak sanggup menahan kekuatannya sehingga membuatnya rusak. Sendo pun terus melakukan ini pada setiap mesin yang dia temukan di kota. Kejadian ini pun menarik perhatian polisi setempat dan mereka beranggapan bahwa kerusakan mesin-mesin ini merupakan ulah vandalisme geng lokal. Setelah beberapa hari, polisi pun berhasil menangkap Sendo. Saat diinterogasi polisi, Sendo mengaku bahwa dirinya menggunakan mesin untuk melatih tangannya sesuai instruksi dengan memasukkan koin sebelum memainkannya. Tentunya para polisi tidak percaya dong, sebab bagi mereka mustahil ada orang sekuat itu sampai bisa menghancurkan mesin pengukur kekuatan. Akhirnya Sendo pun meminta pada polisi yang menahannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mempraktekkan apa yang dia lakukan secara langsung. Para polisi pun setuju dan segera membawa satu mesin pengukur kekuatan ke hadapannya. Betapa terkejutnya para polisi itu ketika melihat bahwa Sendo benar-benar menggunakan mesin sesuai instruksi dengan hanya mengandalkan kekuatan tangannya saja. Berkat aksinya ini, akhirnya Sendo pun berhasil lepas dari persekusi dan justru malah mendapatkan perhatian besar yang melambungkan namanya. Bahkan polisi yang menahannya pun menonton pertunjukannya di keesokan hari. Sepanjang karirnya sebagai seorang strongman, Sendo memperhatikan bahwa para penonton kadang terkesima dengan otot-otot yang dimilikinya daripada atraksi strongman atau pamer kekuatan yang dilakukannya. Dan bisa dibilang Sendo ini merupakan salah satu power builder di era perunggu binaraga ini atau Bronze Era. Karena selain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, Sendo juga memiliki definisi otot serta six pack yang tajam dengan komposisi otot yang cukup padat seperti dewa Yunani yang selama ini menjadi inspirasinya. Banyak orang yang menontonnya di zaman itu takjub melihat adanya manusia yang memiliki tubuh seperti patung dewa Yunani secara nyata. Hal inilah yang menginspirasi Sendo juga untuk menampilkan atraksi pamer otot atau posing dalam pertunjukannya di kemudian hari. Sampai suatu ketika dirinya akhirnya memutuskan untuk pensiun sebagai strongman setelah berhasil melanglang buana sampai ke Amerika Serikat dan fokus menjadi seorang bodybuilder. Selain sebagai strongman dan bodybuilder, Sendo dikenal sebagai pebisnis yang ulung. Pada tahun 1897, di usianya yang ke-31, Sendo memulai karirnya sebagai pelatih kesehatan dan kebugaran atau fitness. Selama periode 1897 hingga 1900-an awal, Sendo telah menerbitkan 5 buku, majalah bulanan yang bertajuk Sendo's Magazine and Physical Culture, dan membuka pusat kebugarannya sendiri. Pusat kebugarannya memiliki karpet Persia yang tebal, cermin berlapis emas, dan peralatan olahraga berwarna putih aristokratis. Pusat kebugarannya Sendo sendiri tersebar di beberapa negara, dan tempat-tempat ini secara aktif mempromosikan serangkaian latihan yang dirancang oleh Sendo untuk segala usia, yang disebut sebagai sistem Sendo. Di tengah perkembangan bisnisnya, atau lebih dari 60 tahun sebelum diselenggarakannya Mr. Olympia, tepatnya pada tahun 1901, Sendo menggelar sebuah kompetisi binaraga pertama di dunia yang bertajuk The Great Competition. Kompetisi ini digelar di Royal Albert Hall di London dengan peserta sekitar 150 orang yang datang dari seluruh penjuru Inggris. Ada 3 orang yang bertindak sebagai juri dalam kompetisi ini. Di antaranya adalah Eugene Sendo sendiri, lalu seorang pematung bernama Sir Charles Laws, dan terakhir adalah sang penulis buku Sherlock Holmes, yaitu Sir Arthur Conan Doyle. Sulit dipercaya emang bahwa ternyata si Sendo ini berteman baik sama Sir Arthur Conan Doyle. Dan usut punya usut, rupanya Sir Conan Doyle sendiri telah
telah mempraktekkan sistem Sendo selama bertahun-tahun untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya. Sama halnya seperti kompetisi binaraga yang ada di zaman sekarang. Dalam kompetisi ini, para peserta akan naik ke atas panggung dan melakukan beberapa pose yang nantinya dinilai oleh ketiga juri yang gua sebutkan tadi. Dalam kompetisi ini, William L. Murray berhasil keluar sebagai juara dan menjadikannya orang pertama yang menjuarai kompetisi binaraga pertama di dunia. Atas kemenangannya ini, Murray dihadiahi sebuah patung emas Sendo dan uang tunai sebesar $2.500. Selanjutnya sekitar tahun 1909, Sendo mulai bekerja sama dengan kemiliteran Britania Raya untuk memenuhi kebutuhan fisik dari para tentaranya. Kemudian pada tahun 1911, Sendo ditunjuk menjadi instruktur kebugaran khusus untuk Raja George kelima. Berkat pencapaiannya ini, sang raja pun menganugerahinya gelar Profesor Ilmu Pengetahuan dan Budaya Fisik. Dan atas prestasi serta terobosan revolusionernya dalam dunia binaraga inilah, Eugene Sendo dihormati sebagai Bapak Binaraga Modern sampai sekarang. Bahkan patung Sendo pun kini digunakan sebagai trofi bagi pemenang kompetisi Mr. Olympia atau kompetisi binaraga internasional terbesar di dunia. Pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Eugene Sendo adalah pada dasarnya semua orang mampu memiliki tubuh ideal terlepas dari keterbatasan teknologi, suplemen, atau alat-alat fitness, asal motivasinya kuat dan program latihannya tepat. Hal ini berhasil dibuktikan kok sama si Sendo, di mana dengan keterbatasan peralatan gym dan teknologi di zamannya, Sendo mampu menjadi strongman dengan tubuh yang terbilang sangat kekar dan padat, walaupun tidak tinggi seperti raksasa ya guys. Apalagi di zaman itu juga belum ada tuh suplemen kayak whey protein, BCAA, kreatin, atau amino. Nah, jadi patut dicontohlah beliau ini khususnya buat kalian para fitness mania di luar sana. Kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian tekan tombol like dan subscribe ke channel ini ya, supaya gue semangat buat bikin konten menarik lagi ke depannya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di video gue berikutnya ya guys. Dadah!